Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bidik, selamat datang di podcast Bidik Inspirasi. Siap sukses, digital cerdas, generasi berkualitas. Di podcast kali ini, kami akan memupuk sahabat bidik untuk menjadi pribadi yang peduli, digital cerdas, dan siap sukses. Di sini bersama saya, Rahma Aulia Putri, akan membawakan podcast yang bertema tentang menebar kepedulian. Sebelum itu, gimana nih kabarnya sahabat bidik? Gimana, puasanya lancar atau tidak? Semoga tahan sampai waktu berbuka nanti ya. Sebelum mulai, izinkan saya untuk memberikan pantun agar suasana kita semakin segar. Bunga mawar tumbuh di taman, harumnya semerbak sepanjang hari, peduli sesama sepanjang zaman, bersama kita hidup damai dan berseri. Di sini yang menarik nih sahabat bidik, kita akan membahas tentang kepedulian. Nah, kepedulian itu apa sih? Kepedulian itu adalah sikap atau perasaan yang menunjukkan kasih sayang dan perhatian terhadap orang lain, lingkungan, atau sesuatu yang penting. Nah, hal ini melibatkan kemampuan untuk memahami dan merespon kebutuhan, perasaan, dan keadaan orang lain dengan empati dan tanggung jawab. Nah, kepedulian itu bisa kita wujudkan dalam tindakan nyata loh. Contohnya seperti membantu, mendukung, atau hanya dengan mendengarkan. Nah, itu tadi contoh sederhana dari sikap kepedulian. Tanpa waktu lama-lama lagi, mari kita berkenalan dengan salah satu narasumber kita yang sangat keren dan terkenal di SMK Negeri 1 Ndoko, dan saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau bernama Pak Hadi Nur Miftah SPDI. Beliau pernah menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Nabawi Tulis Kriyo pada tahun 2014 sampai 2024. Nah, untuk saat ini beliau mengajar di SMK Negeri 1 Ndoko sebagai guru agama Islam dari tahun 2024 hingga sekarang. Dan juga beliau menjadi guru pembimbing rohis di SMK Negeri 1 Ndoko dari tahun 2024 hingga sekarang. Dan yang kerennya nih sahabat bidik, beliau pernah menjadi narasumber tentang moderasi beragama di tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Boleh tepuk tangan dulu dong. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu Mbak. Lancar ya Pak puasanya? Alhamdulillah lancar. Baik, terima kasih. Ada kendala tidak Pak dari puasa hari pertama hingga sekarang nih? Alhamdulillah tidak ada kendala Mbak. Mulai awal Ramadan sampai sekarang. Dan semoga nanti bisa terselesaikan sampai akhir Ramadan. Amin. Alhamdulillah ya sahabat bidik. Nah Pak Ustadz, saya mau mengajak Bapak Ustadz untuk mengobrol-ngobrol santai ya Pak ya. Iya Mbak. Silakan. Nah, di awal tadi saya kan sudah menjelaskan ya Pak, bahwa menurut saya kepedulian adalah sikap atau perasaan yang menunjukkan perhatian terhadap orang lain, lingkungan, atau sesuatu yang penting. Nah, kalau menurut Pak Ustadz nih, arti kepedulian itu apa Pak? Kepedulian itu rasa perhatian dan tanggung jawab kepada orang lain tanpa memikirkan beda latar belakang, baik dari agama, suku, ataupun budaya. Namun harus diperhatikan, kepedulian itu tidak hanya berupa barang, akan tetapi kepedulian itu bisa disimpulkan dari mendengarkan teman yang sedang belajar, saling menghormati, saling menghargai, dan membantu teman yang sedang belajar. Nah, kemarin itu Pak, ada teman saya meminta saya untuk membantu saat ujian Pak. Bagaimana saya menyikapi hal tersebut Pak? Beda Mbak, kalau membantu dalam ujian itu tidak diperbolehkan karena apa, itu menyalahi aturan dalam ujian. Yang dimasukkan kepedulian di situ
pada saat kalian belajar mengajar di dalam kelas, ketika mendengar Bapak Ibu pelajaran, kamu itu membantu apabila temanmu ada yang belum paham dari materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Berarti berbeda ya Pak antara membantu saat mengerjakan ujian dan membantu saat Sangat belajar. berbeda banget. Baik, setuju sih Pak. Kak, berarti kalau semisal kita menghormati guru, menghargai teman, terus membantu teman saat belajar itu berarti juga contoh dari kepedulian ya Pak ya. Betul, itu kepedulian yang sangat nyata untuk siswa. Nah, Oh ya Pak, di SMK Negeri 1 Ndoko ini ya Pak ya, itu kerennya itu mereka warga sekolahnya menganut 5 agama yang berbeda Pak, seperti agama Islam, Hindu, Kristen, Katolik, dan Buddha. Dari fenomena seperti ini, bagaimana cara kita menyikapinya Pak Ustadz? dari keberagaman agama yang berada di SMK kita ini, Mbak, cara kita yaitu dengan tidak hanya belajar ilmu, tapi adanya toleransi, ada agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, itu kita menyadari bahwa kita itu hidup dalam perdamaian. Semuanya merayakan ibadahnya masing-masing tanpa ada gangguan apapun. Saling memberi ruang antara satu agama dengan agama yang lain dan saling menghormati antara satu agama dengan agama yang lain. Berarti bukan hanya tentang toleransi ya Pak ya, tapi peduli terhadap cara teman beribadah dan cara mereka menjalani hidupnya. Ya. Nah, itu juga terbukti Pak di SMK Negeri 1 Ndoko. Di sana terdapat tempat ibadah agama Muslim yang ada di kampus 1 dan kampus 2. Dan kerennya Pak Ustadz, cara mereka menghormati agama lain itu contohnya terdapat tempat ibadah agama Hindu yaitu Padmasari di kampus 2 Pak. Seperti itu. Baik sahabat bidik, ternyata fakta toleransi bukan hanya di sekolah kita loh. Di sekolah Indonesia juga sudah menumpuk rasa kepedulian. Menurut berita dari Kemenang Jawa Timur, sekolah-sekolah mulai menerapkan toleransi beragama. Untuk apa? Untuk mendorong sikap saling menghormati secara nyata di lingkungan pendidikan. Berita lain mencatat bagaimana komunitas pelajar beragam agama saling bantu dalam kegiatan sosial seperti donor darah dan bakti sosial. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kepedulian bisa menyatukan kita. Baik. Ini saya teringat nih Pak di kepikiran saya. Kemarin itu saat lomba moderasi beragama, sekolah SMK Negeri 1 Ndoko mendapat juara berapa ya Pak? Ya, betul Mbak, di tahun 2024 lembaga kita itu mengikuti lomba moderasi beragama Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur itu juara 3 role model. Maksudnya apa? Juara 3 role model itu menjadi sekolah percontohan moderasi beragama. Baik, keren banget ya Pak ya. Tadi itu tingkat provinsi ya Pak? Iya. Wah, itu apresiasi yang luar biasa untuk sekolah kita. Boleh tepuk tangan dong untuk SMK Negeri 1 Ndoko. Nah Pak, Bapak boleh memberikan contoh toleransi yang ada di sekolah kita itu seperti apa Pak? Contoh toleransi yang saya ajarkan ketika pembelajaran itu gini Mbak. Ketika ada teman yang sedang sakit, saya ingin membantu dari Bapak Ibu wali kelas agar untuk menjenguk teman yang sedang sakit. Untuk agama yang Islam itu membantu mendoakan. Untuk yang agama non-Muslim itu membantu menyemangati dari segi emosinya. Tapi Pak, menurut saya itu bukan hanya sekedar contoh Pak. Itu sesuatu hal yang membuat kita semakin menjadi keluarga Pak. Iya. Baik. Nah, kan di orang tuh berpikir beda-beda ya Pak ya. Ada seorang yang berpikir bahwa kepedulian itu hanya tentang materi. Tetapi jenengan bisa memberikan contoh bahwa peduli itu bukan hanya tentang materi Pak, tetapi juga tentang energi, waktu, dan juga perhatian. Ya, betul Mbak. Kepedulian itu tidak hanya berupa materi, tapi bentuk yang nyata. Saya contohkan seperti energi kasih sayang dan perhatian. Mendengarkan teman yang sedang bercerita, terus malah sekedar menyapa terhadap ramah ataupun kepada siapapun. Baik, tadi mendengarkan cerita dari teman ya Pak. Nah, kebetulan kemarin itu Pak, saya dicurhati teman saya sekelas Pak tentang percintaan. Tapi kan saya tidak mendengarkan Pak, karena menurut saya percintaan itu dilarang oleh agama, hukumnya haram ya Pak. Nah, Bapak bisa tidak memberikan saya solusi untuk menyikapi hal tersebut Pak? Masukan saya soal atau solusinya kepada sampean itu gini Mbak. Yang pertama, kamu harus memahami dahulu yang pertama, konsep pertama itu tentang berpacaran. Berpacaran itu sesuai ajaran Islam itu haram hukumnya.
apapun alasannya itu hukumnya tetap haram. Karena apa? Pacaran itu sebagai contoh perbuatan yang mendekati pada perzinahan. Maka dari situ saya sering berpesan kepada teman-teman kamu, Mbak, Mas, jangan berpacaran. Karena apa? Sesuatu yang pernah melekat di hati itu sulit untuk dihilangkan. Wah, keren kata-kata hari ini ya sahabat bidik. Nah, berarti saya juga harus tetap mendengarkan ya Pak, apapun cerita dari teman saya. Gini Mbak, ya benar. Konsep yang kedua, karena temanmu itu curhat padamu. Mungkin ia mencurahkan isi hati apa yang sedang kegundahannya. Maka kamu tetap peduli terhadap temanmu itu. Bagaimana cara kamu peduli? Memberikan masukan, memberikan saran. Sedikit saran yang kamu sampaikan mungkin bisa bermanfaat untuk temanmu tersebut. Setuju banget Pak, karena kadang perhatian kecil juga bisa membuat teman kita merasa nyaman dan aman, seperti itu. Nah Pak, kan sekarang nih eranya digital ya Pak. Saya contohkan saja gadget. Gadget itu dapat membantu dalam proses belajar. Contohnya seperti mencari informasi dan berkomunikasi dengan lebih mudah. Namun Pak Ustadz, di sisi lain menggunakan gadget yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif Pak. Seperti menurunnya konsentrasi belajar dan kurangnya interaksi secara sosial. Nah, menurut Bapak Ustadz, bagaimana cara menyeimbangkan penggunaan gadget dengan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, Pak? Kalau menurut saya, cara menyeimbangkan penggunaan gadget itu adalah dengan mengatur waktu yang secara bijak, atau interaksi dengan orang lain itu harus dengan bijak. Dengan begitu, ketika kita bisa memanfaatkan teknologi tanpa mengabaikan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, kita itu bisa peduli terhadap sesama manusia. Wah, terima kasih ya Pak, jawabannya sangat menginspirasi sekali. Jadi kita bisa belajar sahabat bidik bahwa penggunaan gadget yang bijak memang membutuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap sekitar. Nah, saya juga bisa contohkan Pak, penggunaan gadget yang bermanfaat itu kita bisa lihat di jurusan bisnis digital di SMK Negeri 1 Ndoko. Di sana gadget dimanfaatkan untuk kegiatan produktif Pak, seperti membuat konten promosi, terus mengelola media sosial, hingga praktik pemasaran digital. Nah, itu juga bisa menyebabkan dan membuktikan bahwa gadget tidak hanya untuk hiburan Pak, tetapi juga bisa menjadi sarana belajar dan pengembangan keterampilan di era digital. Nah, terakhir Pak, apa motivasi yang bisa Bapak bagikan kepada kita semua yang menyaksikan nih Pak contohnya, nah menjadi pribadi yang lebih baik di bulan suci Ramadan ini Pak? Motivasi saya kepada generasi muda, Ramadan jangan hanya menahan lapar dan dahaga. Akan tetapi bulan Ramadan ini ada momen yang sangat luar biasa, yaitu peduli terhadap sesama manusia. Karena apa? Kita harus ingat saudara-saudara kita yang muslim di luar sana, ada yang sedang kelaparan. Bukan karena dia melakukan ibadah, akan tetapi kelaparannya itu juga karena kekurangan. Maka dari situ Allah juga berfirman dalam surah Insan ayat 8, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatimau wa asiro. Dan dia memberikan makanan kepada yatim, miskin, dan orang-orang yang sedang tawanan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai generasi muda memberikan atau peduli terhadap orang lain itu jangan melihat ketika kita itu mempunyai sesuatu yang lebih. Akan tetapi pada saat kekurangan pun kita juga peduli terhadap manusia. Agar apa? Hidup kita sebagai generasi muda selalu peduli terhadap orang lain. Selain itu Rasulullah juga bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Dari situ kita mengambil hikmahnya apa? Kita meneladani kepada Rasulullah. Rasulullah itu pribadinya sangat berdermawan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Beliau sering memberikan sesuatu kepada yatim atau fakir miskin. Dalam bulan Ramadan ini, saya contohkan kita bisa peduli terhadap orang lain. Kita generasi muda jangan hanya diam saja, tapi harus peduli. Yang pertama, yaitu memberikan makanan atau berbagi takjil kepada orang yang berbuka puasa. Yang kedua, sedekah terhadap fakir miskin. Yang ketiga, menyantuni terhadap anak
yatim. Dari situ saya memberikan motivasi yang terakhir, Ramadan ini jangan hanya momentum ibadah yang harus kita kuatkan. Akan tetapi Ramadan ini harus kita ingat-ingat bahwa kebaikan kita harus kita tingkatkan, yaitu dengan peduli terhadap sesama manusia. Wah, keren banget ya sahabat bidik, motivasi yang sudah disampaikan Bapak Ustadz. Kita belajar bahwa sebagai generasi muda harus peduli terhadap sesama manusia. Karena apa? Karena sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, dari podcast kali ini kita bisa simpulkan bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang melatih hati agar lebih peka dan peduli terhadap sesama. Dalam dunia pendidikan, kepedulian menjadi fokus penting untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat dalam karakter dan akhlak. Melalui Ramadan ini, kita belajar bahwa kepedulian bisa dimulai dari hal sederhana, seperti membantu teman, terus belajar bersama, berbagi, dan menghargai guru. Nah, hal ini kita juga bisa berkontribusi dalam kegiatan sosial, seperti nilai-nilai ini jika ditanamkan sejak bangku sekolah, akan melahirkan pendidikan yang bermanfaat. Baik, Pak Ustadz, tidak terasa waktu kita sudah sampai di penghujung acara, Pak. Semoga podcast kali ini bisa menambah wawasan dan dapat menginspirasi banyak orang. Amin. Tapi sebelum itu Pak, izinkan saya untuk memberi pantun sekali lagi. Pak Ustadz minta tolong bilang cakep ya Pak? Iya. Mentari pagi membawa sinar. Cakep. Anak muda bangkitkan inspirasi. Cakep. Peduli sesama sepanjang masa. Cakep. Bersama kita ciptakan harmoni. Cakep. Terima kasih sahabat bidik yang sudah menyaksikan podcast Bidik Inspirasi. Jangan lupa sebarkan kepedulian mulai dari kita. Siap sukses, generasi cerdas digital berkualitas. Saya Rahma Aulia Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.